Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya sedikit coba buat berbeda untuk readingan saya dengan mengaitkan astrologi ke tarot, di mana kita tahu sehubungan ada Merkuri retrograde yang terjadi hingga tanggal 25 April di bulan ini, dan pengaruh dari Merkuri retrograde ini mengaktifkan Capricorn eclipse dan juga Aries eclipse. Untuk Aries eclipse sendiri kita sudah mengalaminya ya semalam di tanggal 8, solar eclipse atau gerhana total, dan ini tercatat sebagai gerhana total terpanjang. Walaupun di bagian Indonesia mungkin nggak bisa kita lihat secara jelas karena kebanyakan mendung hujan ya. Tapi ini bisa dilihat jelas banget di Amerika, terkhususnya di negara Eropa lainnya seperti Meksiko. Dan apakah ada pengaruhnya tetap terhadap kita? Ya tentu saja. Untuk semua umat yang ada di muka bumi ini sangat berefek untuk energinya yang besar ini hingga 8 bulan ke depan. Oleh karena itu saya mau coba buka di sini untuk tarotnya kira-kira seperti apa gambaran dari energi kamu dan apa pengaruhnya terhadap kamu jika kamu tidak memiliki self-awareness. Self-awareness ini adalah kesadaran diri di dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, ataupun mungkin di dalam mengelola emosi. Karena cenderung untuk energi solar eclipse ini impulsif, dia besar, dia uh, mendorong ya, seperti nge-push. Kalau kita tidak stay aware, kita nggak memiliki kesadaran diri tadi ini, melihat-lihat situasi, pertanda, maka secara impulsif atau spontan kita bisa terjerumus atau terikut ya, terlibat di dalam suatu circle yang mungkin negatif gitu ya. Misalnya ada orang yang marah-marah sama kamu, nah dengan spontan kamu juga nggak terima langsung uh, ngomong gitu ya kan, langsung bales gitu. Artinya sama jadinya kan, jadi masuk ke dalam lingkaran perdebatan tadi yang bisa menimbulkan perdebatan yang semakin panas misalnya. Karena di sini saya nggak lihat untuk Leo juga ya jatuh di rumah ke-9 selama Mercury retrograde ini, dan rumah 9 ini dealing dengan masalah perjalanan, ya, masa lalu, adanya juga ideologi, masalah keyakinan, masalah filosofi, dan juga perjalanan yang seperti saya katakan tadi ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan yang kamu temukan di lingkungan kamu yang gak cocok kamu rasa gitu ya. Jangan ini langsung disamber gitu. Kudu dianalisa, direview dulu, baru lakukan suatu tindakan atau mungkin berikan opini yang pas tanpa harus mengobok-obok suasana hati, nanti menimbulkan suasana hati yang gak enak nanti sama kamunya. Oke, untuk kartu Leo ada The Devil, Ace of Wands, dan juga The Emperor. Dan saya ambil the bottomnya di sini, saya letakkan di sini. The bottomnya ada Ace of Swords dan juga Two of Pentacles. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin ada menunda perjalanan karena kondisi keuangan ya. Saya ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu mengalami money juggling, kondisi keuangan yang belum stabil atau mungkin pekerjaan belum stabil. Ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin bekerja itu bukan di satu bidang aja. Kamu ngerasa bahwa di bidang ini nih, di satu bidang ini nggak cukup, jadi aku kudu harus cari atau mengerjakan sampingan. Nah, dengan adanya tambahan sampingan kiri kanan ini bisa ngebantu memenuhi kebutuhan kamu. Dan Two of Wands, Two of Pentacles ini adanya juggling artinya harus kudu bisa nge-scheduling waktu ya, bisa membagi waktu kerja di sini, di sana, di situ. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kadang kita udah lelah, capek berpikir, atau bisa jadi mempengaruhi emosi jadinya, mempengaruhi mood
Kalau udah kecapean biasanya orang kan apalagi dipancing-pancing ketemu sama orang yang ngomongnya agak cadas bisa mudah ini kepancing langsung ngebalesin. Ya, ada Ace of Swords. Saya ngelihat beberapa di antara kamu mungkin akan review, seperti nge-review masa lalu kamu, hubungan dengan seseorang bisa jadi dengan asmara atau orang terdekat kamu, di mana di masa lampau ini membuat kamu mungkin kurang nyaman, kurang enak. Ini bisa jadi karena masalah finansial, kamu dikecewakan, dirugikan, kamu dimanfaatkan. Ya, dan ini masih terngiang di pikiran kamu. Namun dengan adanya Ace ini, kamu bisa melihat poin-poin masalahnya di sana, dan dari poin ini kamu menemukan solusi yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Nanti kalau misalnya aku ingat-ingat itu terus, itu malah membuatku makin sakit kepala, pening. Bagus aku fokus kerja, gitu ya kan? Nah, ada juga beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan sistem kerja kamu, cara kamu di dalam menangani usaha, atau metode kamu di dalam mengelola suatu data. Misalnya kamu mengerjakan kurikulum, cara kamu ngerjain kurikulum ini dulunya dengan metode teknik A misalnya, dan kamu ingat-ingat lagi ke belakang, aku ngerjain cara itu tuh, siapnya sampai 5 bulan, aduh capeknya luar biasa. Gimana ya caranya supaya aku bisa ngerjain itu dengan teknik atau metode yang lebih gampang, singkat. Itulah mungkin yang perlu kamu telusuri. Kalau kita nge-review ke belakang kan kita tujuannya untuk melihat solusinya, bukan untuk melihat capeknya, susahnya, sedihnya. Ya, kalau kita udah pernah ngalami ngisi kurikulum terkhusus untuk guru contohnya ya, pasti langsung lelah, langsung pusing. Aduh, misalnya kamu udah dihadapkan dengan kurikulum baru nih, disuruh ngerjain kurikulum baru. Aduh, teringat langsung ke belakang. Ngerjain kurikulum itu begini gambarannya gitu. Kalau kita udah duluan ngegambar capeknya di sana, maka kebawa energi capeknya itu ke sekarang. Jadi yang ada lemas, nggak semangat. Nah, sebenarnya ada positif dari melihat ke belakang ya. Kalau kita sikapi dengan positif. Kita lihat ke belakang itu, aduh itu capek. Memang capek. Tapi gimana caranya supaya sekarang ketika aku ngerjain kurikulum itu, aku nggak capek. Ada cara cepat, cara efisien. Nah itulah yang perlu mungkin untuk Leo telusuri. Ibarat ini membuka berbagai macam jalan, membuka pikiran ya, untuk mencari berbagai solusi yang lebih efektif, efisien. Begitu juga dengan ketika kamu dealing dengan orang-orang yang backgroundnya berbeda. Ya, selalu ada kontra misalnya. Nah, itulah hidup ya, selalu ada pro dan kontra. Kalau ada orang yang suka, pasti ada yang nggak suka. Kalau ada orang yang setuju, pasti ada yang nggak setuju. Tapi lihatlah dari sisi positifnya, maka kamu nggak akan merasa berbeda dengan yang berbeda tadi. Kamu nggak akan ngerasa terisolasi atau ngerasa uh, sesuatu ini yang benar. Kamu nggak akan ngerasa bahwa, aduh dia begitu. Nah, kita akan selalu merasa benar ya, karena kita berada di kota kita. Coba kita melangkah ke kota orang lain atau kota yang satu lagi, kita akan melihat berbagai macam perspektif, dan dengan itu akan mengajarkan kita mencari berbagai macam ide, kreativitas, solusi untuk menyelesaikan masalah, solusi untuk memahami berbagai situasi ataupun kondisi orang lain di sekitar kita. Jadi kalau misalnya orang yang pandangannya atau keyakinannya atau mungkin ideologinya dia percaya kayak gini gitu ya kan. Nah, kamu beda. Dia A gitu ya, kamu B. Nah, kita nggak akan tahu dan nggak ngerasain gimana berada di kotanya dia. Kalau kita belum berangkat keluar dari kota ini, masuk dulu ke sini. Coba teropong dulu gitu ya kan. Tempatkan posisi kita di sana, maka kita nggak ngerasakan, oh dia berpikir seperti itu karena begini gitu. Jadi semakin luas dia pandangannya, pengetahuan makin luas, ide dan
gagasan yang kamu miliki juga akan semakin berkembang. Yang tadinya kotaknya cuma segini bisa jadi mu muatannya kan makin tambah. Kotaknya ini bakalan ini ibarat seperti karet ya, kotaknya dipaksa dia jadi kembang gitu ya. Ya, begitu juga dengan ide pemikiran, ya solusi-solusi kreatif, cara kita di dalam menangani tugas, cara kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, bertutur kata, mengontrol emosi. Kita memiliki berbagai macam teknik tadi dengan berkembangnya kotak kita tadi itu tuh, kotak pemahaman atau pengetahuan. Nah, ada The Emperor, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu memiliki sosok atau figur seperti ayah. Ini energi maskulin, saya nggak menyebutkan gender di sini ya, karena energi maskulin juga bisa dimiliki oleh seorang perempuan yang gendernya perempuan. Dan ini adalah sosok yang protecting, dia sosok protektor yang melindungi, bisa jadi kamu orang tua, kamu pimpinan, atau kamu ingin menjadi pribadi yang bisa memberikan perlindungan bagi orang-orang yang kamu cintai. Memberikan sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin tentunya kudu harus bisa nih menguasai pemahaman atau pengetahuan yang luas tadi, kudu harus bisa memperluas kotak pengetahuan tadi ya kan. Dengan demikian dia akan menebarkannya atau sharing dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia berkembang, orang-orang di sekitarnya juga ikut berkembang dengan tentunya cara-cara yang baik, positif. Ya, oke, demikian untuk kartunya. Saya buka di sini untuk Oracle Leo. Kira-kira apa saran dari Oracle Leo? Kadangkala dari Oracle ini bukan saran yang keluar ya, tapi melainkan gambaran juga. Jadi saya hanya akan membacakan apa yang tampak saya dapatkan. Ada Moonlight, you can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon your dream career will take flight and fully support you. Iya, kalau kamu punya kesempatan untuk menambah job sampingan lagi, ambil aja. Ya, sembari kamu tetap berpegang teguh pada sumber penghasilan kamu yang utama. Tetaplah itu dipegang. Mungkin kamu memiliki hobi, kamu passionate membuka konten misalnya ya. Kamu pengen fokus di situ, tapi kalau penghasilannya belum banyak dari sana, gimana kita mau bisa makan? Ya, sembari kamu tetap pegang sumber penghasilan kamu tadi, kamu teruslah konsisten kembangkan konten kamu, sampingan kamu tadi. Nah, sambil dipelajari, dikembangkan, diinovasikan. Nah, semakin dia berkembang, kalau dia udah makin lebih besar dari pekerjaan utama kamu tadi, ya kamu bebas memilih, ya kan, melepaskan yang mana. Oke, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila mana kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!